Pun anggota kelompok kami ada Jackson Samuel Tehe, ada saya sendiri Syeika Nabila, ada Viva Aftra Anida, ada Vidya Syahira Azahra. Next. Definisi diare, diare itu adalah peningkatan frekuensi dan penurunan konsistensi tinja yang dapat bersifat akut atau kronis. Penyebab diare sendiri itu meliputi infeksi dan gangguan pencernaan, obat-obatan, atau penyakit sistemik. Secara patofisiologinya, diare itu diklasifikasikan menjadi sekretori, osmotik, eksudatif, dan akibat gangguan motilitas. Klasifikasi diare sendiri itu terbagi menjadi tiga, ada diare akut, kronik, dan diare persisten. Konstipasi itu adalah kesulitan atau jarangnya buang air besar, sering disertai dengan mengejan, ulasan keras, dan perasaan tidak tuntas. Klasifikasinya itu mencangkup faktor primer seperti transit usus lambat atau disfungsi otot dasar panggul, serta faktor sekunder seperti penggunaan obat, penyakit sistemik, dan gaya hidup serat yang rendah. Etiologinya itu, dia itu mencangkup gangguan gastrointestinal, gangguan metabolik atau endokrin, gangguan neurologis, faktor psikologis, gaya hidup tidak sehat, serta penggunaan obat-obatan seperti opiat, antikolinergik, dan antasida yang mengandung aluminium atau kalsium. Next. Adapun faktor resiko dari konstipasi itu meliputi usia lanjut, jenis kelamin perempuan, kurang aktivitas fisik, asupan serat dan cairan yang rendah, serta penggunaan obat-obatan seperti opioid, antikolinergik, dan antasida yang mengandung kalsium atau aluminium. Selain itu, dia itu penyakit seperti DM dengan neuropati, hipertiroidisme, gangguan neurologis, serta faktor psikologis. Next. Faktor resiko diare itu mencangkup infeksi virus, bakteri atau protozoa, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, penggunaan antibiotik, laksatif berlebihan, serta kondisi medis seperti AIDS dan diabetes, anak-anak, lansia, dan individu dengan daya tahan tubuh yang rendah, serta mereka dalam keadaan lingkungan yang padat juga lebih rentan mengalami diare. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada konstipasi, itu ditandai dengan buang air besar kurang dari 3 kali per minggu, yang disertai feses yang keras, kecil atau kering, dan rasa tidak tuntas saat defekasi, serta mengenjan berlebihan atau sensasi adanya sumbatan anorektal. Gejala lain dapat berupa kebutuhan melakukan manuver fisik untuk buang air besar dan sangat jarang mengalami diare tanpa penggunaan laksatif. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis pada diare, itu umumnya muncul tiba-tiba dengan gejala seperti mual, muntah, nyeri perut, demam, kedinginan, dan rasa tidak enak badan. Pergerakan usus menjadi lebih sering dengan feses cair atau encer, terkadang berlendir atau berdarah. Lokasi nyeri perut tergantung pada bagian usus yang terlibat dan pada diare kronis dapat ditemukan penurunan berat badan, anoreksia, dan kelemahan. Selanjutnya ada patofisiologi pada konstipasi, itu dibagi menjadi primer dan sekunder. Pada konstipasi primer itu meliputi normal transit, slow transit, dan disfungsi dasar panggul. Normal transit itu tipe paling umum dengan motilitas normal tapi sulit buang air besar. Slow transit disebabkan lambatnya gerakan usus, sedangkan disfungsi dasar panggul terjadi saat otot tidak relaks saat defekasi. Lalu ada konstipasi sekunder yang disebabkan oleh obat, gaya hidup, atau penyakit tertentu. Lansia lebih rentan karena faktor fisiologis, obat, dan penurunan aktivitas.
Lalu ada pula patofisiologi diare yang meliputi 4 mekanisme, yaitu peningkatan sekresi cairan atau diare sekretorik, peningkatan zat osmotik dalam lumen usus atau diare osmotik, peradangan yang menyebabkan keluarnya lendir dan darah atau diare eksudatif, serta gangguan motilitas usus yang mengganggu penyerapan atau diare akibat perubahan transit. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnosis. Pada diare itu ada anamnesis atau wawancara medis. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Lalu ada pemeriksaan penunjang seperti tes tinja dan darah. Pada konstipasi ada tes pengeluaran balon rektal atau BET, manometri anorektal, kolonoskopi, dan devekografi barium. Selanjutnya untuk target terapi, untuk diare, target terapinya itu yaitu untuk mengatur pola makan, yang kedua mencegah kelebihan air, gangguan elektrolit dan asam basa, yang ketiga memberikan bantuan simptomatis, yang keempat mengobati penyebab yang dapat disembuhkan, yang kelima mengelola gangguan sekunder yang menyebabkan diare. Untuk konstipasi, target terapinya yang pertama dapat meredakan gejala, yang kedua mengembalikan kebiasaan buang air besar yang normal, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dengan meminimalkan efek samping pengobatan. Next. Untuk diare, berikut adalah terapi farmakologinya, yaitu algoritma terapinya. Dimulai dari diare, dicek dari uh, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk diare sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada diare akut dan diare kronik. Untuk diare akut itu di bawah 3 hari, dan diare kronik itu di atas 14 hari. Untuk diare akut, dapat dibagi dua, yaitu tidak ada demam atau gejala sistemik dan adanya demam atau gejala sistemik. Apabila terjadi demam atau gejala sistemik, maka terapi simptomatiknya dapat dilakukan dengan penggantian cairan elektrolit, kedua, loperamid, dipenoksilat atau absorben, dan yang ketiga dengan diet. Untuk diare akut dengan demam atau gejala sistemik dapat dilakukan dengan pemeriksaan sel darah putih, dan parasit. Untuk hasilnya nanti akan ada dua, hasil negatif dan hasil positif. Untuk hasil negatif maka dilakukan dengan terapi simptomatik, dan hasil positif apabila terdeteksi adanya sel darah putih dan parasit maka dilakukan pemberian antibiotik dan terapi simptomatik yang tepat. Next. Yang kedua yaitu untuk algoritma terapi konstipasi, dilakukan diagnosis dari konstipasi dengan mengevaluasi riwayat pasien dan pengobatan saat ini. Untuk um, untuk yang pertama, dapat dilakukan dengan pengobatan penyebab utama sembelit dan melakukan modifikasi diet untuk meningkatkan suplementasi liber dengan agen pembentuk massa. Agen pembentuk massa dapat diberikan apabila terjadi konstipasi akibat opioid di mana terjadi lebih dari 4 minggu, kemudian akut di bawah 3 sampai 6 bulan dan kronis di atas 6 bulan. Untuk konstipasi akibat opioid di atas 4 minggu dapat diberikan dengan pencahar osmotik atau stimulan, kemudian lubiproston atau antagonis reseptor opioid. Untuk konstipasi akut 3 sampai 6 bulan dapat diberikan dengan tambahan pencahar osmotik seperti PEG. Jika tidak ada perbaikan, maka dilakukan uji coba 2 sampai 4 minggu. Kemudian tambahan pencahar stimulan seperti bisakodil jika tidak ada BAB dalam 2 hari atau tidak ada perbaikan. Kemudian untuk konstipasi kronis yang di atas 6 bulan, maka dapat dilakukan uji coba secretagogue usus seperti lubiproston, linaclotide, dan flecainide. Next. Untuk terapi non-farmakologi, untuk diare, pemberian makanan dilanjutkan pada anak-anak dengan diare bakteri akut.
Anak-anak yang tetap diberi makanan mengalami morbiditas atau mortalitas yang lebih rendah, terlepas dari apakah mereka menerima cairan rehidrasi oral atau belum tersedia studi bagi pasien lanjut usia. Next. Untuk konstipasi, terapi non-farmakologi konstipasi mencakup beberapa langkah utama, seperti meningkatkan asupan serat sehingga 20-30 gram per hari dari sumber seperti buah, sayur, dan sereal. Sangat dianjurkan untuk memperbaiki frekuensi dan konsistensi buang air besar, disertai dengan peningkatan asupan cairan agar feses tetap lunak. Kemudian, aktivitas fisik juga penting untuk merangsang pergerakan usus. Pasien dianjurkan untuk merespons dorongan buang air besar tanpa menunda. Kemudian, jika konstipasi disebabkan oleh obat tertentu seperti opioid dan antikolinergik, maka perlu dievaluasi dan bila memungkinkan diganti. Pada pasien dengan gangguan koordinasi otot dasar panggul, terapi biofeedback bisa membantu memperbaiki pola defekasi. Next. Untuk SOAP-nya, yang pertama ada subjektif. Kenapa ya tiba-tiba Keluhannya yaitu BAB cair disertai lendir dan darah. Untuk riwayat penyakitnya gastroenteritis, riwayat obatnya omeprazol injeksi 2 kali sehari, ondansetron 3 kali 8 mg, sulfasalazin 2 kali 1 tablet, fluconazole 2 kali 1 tablet, kloroquine 1 kali 150 mg, dan riwayat metronidazole 750 mg per 8 jam per 8 jam per 8 jam intravena selama 5 hari. Untuk riwayat sosial, riwayat alergi, dan riwayat penyakit keluarganya tidak disebutkan. Baik, untuk objektifnya, yang pertama pemeriksaan fisiknya ini BB-nya ada di 50 kg, tinggi badannya 160 cm, BMI-nya ini 18,4, itu termasuk underweight. Lalu kadar normalnya, leukosit pada feses kurang dari 3, eritrosit pada feses tidak ada, trombositnya 150-400, bakteri tidak ada, jamur tidak ada, amoeba tidak ada. Untuk pemeriksaan pendukung, hasil kultur atau sensitivitas tes feses cairnya itu Escherichia coli, baru sensitif antibiotiknya ini amikasin, amoxicillin, fulanat, ampicillin, sulfatam, aztreonam, ceftim, cefotaxim, cefazidim, chloramphenicol, impenem, meropenem, piperacillin, tazobactam, cefaperazone, sulfactam. Untuk resisten antibiotiknya ampicillin, ciprofloxacin, gentamicin, levofloxacin, dan moxofloxacin. Next. Lalu untuk objektif hari pertama atau tanggal 1 September ini pemeriksaan fisiknya tidak ada, tetapi pemeriksaan labnya itu untuk warna tidak ada juga, atau konsistennya juga tidak ada, leukosit pada feses tidak ada, eutrosit pada feses tidak ada, trombosit tidak ada, bakteri tidak ada, jamur ada, amoebanya juga ada. Lalu pada 9 bulan September pemeriksaan fisiknya ini suhunya di 36,9, TD-nya di 110/70, nadinya 80 per menit, baru untuk RR-nya 22 per menit, skala nyerinya FAS, mual muntahnya tidak ada, diarenya feses cair disertai lendir dan darah, batuk tidak ada. Baru untuk di tanggal 10 bulan 9-nya pemeriksaan fisiknya ini suhunya tetap sama di 36,9, TD-nya juga sama di 110/70, nadinya 80 per menit, RR-nya 22 per menit, tetapi skala nyerinya di sini tidak ada, mual muntahnya juga tidak ada, diarenya yaitu feses cair disertai lendir dan darah, batuk juga tidak ada. Next. Di tanggal 11 pemeriksaan fisiknya suhunya tetap sama di 36,9, TD-nya agak berubah di sini menjadi 133/80, nadinya juga berubah di 82 per menit, RR-nya 22 per menit, skala nyerinya FAS-nya 4-5, mual muntahnya di sini
mual, ada diare yaitu berupa feses cair disertai lendir dan darah, batuknya tidak ada. Di tanggal 12 September, pemeriksaan fisiknya ini suhunya terjadi penurunan, yaitu menjadi 36,7, TD-nya juga turun menjadi 120 per 69, nadinya naik menjadi 89 per menit, RR-nya 20 per menit, skala nyerinya tidak ada, mual muntah tidak ada, tetapi diarenya ini fesesnya menjadi cair aja, tidak disertai darah lagi, batuknya tetap tidak ada. Baru di tanggal 13 September pemeriksaan fisiknya ini suhunya turun turun lagi menjadi 36,2, TD-nya juga ada kenaikan menjadi 122 per 75, nadinya juga menjadi turun yaitu 87 per menit, RR-nya 20 per menit. Skala nyerinya ini FAS-nya 2 sampai 3, mual muntahnya mual aja di sini, terus di areanya ini fesesnya cair, mulai ada ampas, kemerahannya berkurang, batuknya tidak ada. Next. Di tanggal 14 September pada pemeriksaan fisik ini suhunya 36,9, TD-nya 100 per 70, nadinya ini turun menjadi 78 per menit, RR-nya 22 per menit, skala nyerinya tidak ada, mual muntahnya mual, diarenya ini fesesnya sudah menjadi berwarna coklat dan kemerahan, batuknya berdahak putih. Untuk pemeriksaan labnya warnanya yaitu kuning kemerahan, konsistennya cair berlendir, leukosit pada feses lebih dari 100, eritrosit pada feses ini 8 sampai dengan 12, trombositnya tidak ada, bakterinya E. coli, jamur tidak ada, amoeba tidak ada. Pada tanggal 15 bulan 9, pemeriksaan fisiknya ini suhunya menjadi 36,9, TD-nya menjadi 100 per 70, nadinya menjadi sama dengan tanggal 14 tadi, yaitu 78 per menit, RR-nya 20 per menit, skala nyerinya FAS-nya menjadi 2 sampai 3, mual muntahnya tetap mual, diarenya ini mengalami perubahan yaitu frekuensinya berkurang serta batuknya juga berkurang. Next di tanggal Jangan di jangan dibaca full. Saya oh ingin ya, tahu apa perbedaannya dengan hari-hari sebelumnya. Poin-poinnya saja ya. siap Pak. Di tanggal 16 bulan 9 ini suhunya menjadi 36,9, TD-nya Suhunya juga suhunya berubah. menjadi 36. Sebentar, saya potong. Tadi sebelumnya berapa? Eh, Sama tuh berarti bukan menjadi ya. oh iya, maaf Pak. Sebenarnya coba kamu interpretasikanlah pasien ini sebenarnya demam nggak ada memang ada bakteri atau tidak, ada amoeba atau tidak. Coba jelaskan. Teman-teman yang kelompoknya bantu. Apa di sini yang Nggak paling ada penting? demamnya sih ini Pak Ya, pada yang pasien paling ini. yang paling penting apa di objektif ini apa yang paling penting? Hasil lab, pemeriksaan fisik yang menandakan bahwa oh ini memang diarenya karena infeksi bakteri. Nah, coba di mana? Yang di mana? Coba. Ya, yang lainnya tolong disimak ya. Nanti juga akan saya tanya seperti ini, langsung saya potong ya. Kalau hanya baca slide gini ya bisa dikatakan ada beberapa yang nggak paham. Coba tanda-tanda vital, oke, tanda-tanda infeksinya yang mana? Coba tunjukkan, Mas Ini Pak, Jackson ya. kalau tanda infeksinya ini yang tadi yaitu fesesnya itu berdarah Pak. Feses berdarah, mana? Ya, Coba coba dari awal. Saya mau lihat. Nah, Maaf ya, saya potong ya untuk kelompoknya ya. iya tidak apa-apa Pak. Coba pertama yang mana? Coba kursornya diarahkan. Nah, yang mana menandakan adanya diare karena infeksi. Oke, berarti tadi kalau hasil tadi pemaparan pertama ada kelompok diare apa tadi?
Akut, ada kronis. Ini berarti termasuk diare apa? Halo, termasuk diare apa? Yang presentasi silakan. Diare akut, Pak. Diare akut. Kenapa? Tadi udah tulis nih, mana nih? Diare. Tadi saya lihat ya. Diare akut, kurang dari 3 hari. Diare kronik, lebih dari 14 hari. Ya kan? Oke, diare akut yang Dikatakan ya disertai dengan apa? Kalau diare akut, yang no fever atau fever dengan simptom. Apalagi tanda-tanda vital yang lain. Nadi 80 kali per menit. Menandakan pasien ini kenapa nih? Takikar, takikardi. Ayo teruskan, teruskan, teruskan. Ayo. Halo. Ayo, apa yang mau dijelaskan? Apa yang mau dipaparkan? Intinya apa pada objektif ini? Halo, kelompok 6. Ayo. Intinya, pada kasus ini Ya, terjadi diare itu disebabkan karena adanya bakteri. Tanda-tanda bakteri. fisiknya, tanda-tanda Ya, fisiknya dapat dilihat dari adanya feses yang terjadi kemerahan, oke. kemudian untuk nadinya terjadi takikardi dapat dilihat dari nadi yaitu rata-rata 80 ke atas per menit. Ada yang Ya, 82 per menit, 89 per menit, dan 89, ya, 87 per menit contohnya. ya. Kemudian selain itu dapat dikatakan diare bakteri. Diare disebabkan karena bakteri karena hasil lab yaitu menunjukkan bahwa pasien memiliki pasien terindikasi adanya bakteri uh, Escherichia coli. Oke. Terus, apalagi? Skala nyeri. Skala nyerinya nyeri ya di mana? Pasien mengakunya. Untuk skala nyeri, pasien skala nyerinya dari 3 sampai 5, kadang juga tidak ditunjukkan. Untuk skala nyeri 3 sampai 5 itu menandakan bahwa nyeri pasien dalam skala sedang. Skala sedang. Ya, ya. Ada nyeri ringan, sedang, sama nyeri berat. Ya, teruskan. Ya, asesmennya apa? Untuk asesmen, bagian indikasi tanpa terapi tidak ada, terapi tanpa indikasi terdapat kloroquine, di mana kloroquine ini adalah obat yang digunakan untuk anti malaria, sedangkan pasien tidak ditunjukkan bahwa memiliki malaria. Kemudian dosis berlebih, dosis kurang, dan efek samping obat tidak ada. Interaksi obat, terdapat interaksi omeprazol dan fluconazole, yaitu moderate, di mana uh, fluconazole dapat meningkatkan kadar omeprazol dalam darah dengan mekanisme fluconazole menghambat enzim CYP2C19, yaitu enzim hati yang berperan dalam metabolisme omeprazol. Karena metabolisme omeprazol diperlambat, maka kadar omeprazol dalam darah bisa meningkat, sehingga meningkatkan risiko efek sampingnya. Kemudian, pemilihan obat yang tidak tepat. Ada kloroquine tadi yang digunakan untuk obat anti malaria. Untuk gagal menerima obat tidak ada. Next. Untuk bagian plan, terapi farmakologi kami yang pertama, usul untuk menghentikan kloroquine dikarenakan tidak adanya indikasi malaria
yang dimana kloroquine merupakan obat anti malaria kelompok 4 aminoquinolin yang merupakan anti malaria utama. Yang kedua, usul memberikan antibiotik untuk uh, diare disebabkan oleh bakteri, yaitu azitromisin, karena beberapa antibiotik utamanya pasien mengalami resistensi karena sebab itu kami berikan azitromisin 500 mg oral sehari sekali, diberikan berturut-turut selama 3 hari. Kemudian, usul untuk memberikan suplemen oral Sengzing sebanyak 20 mg per hari selama 10 hari sebagai tambahan ORS secara signifikan. Dapat mengurangi tingkat keparahan dan durasi diare. Kemudian yang keempat, usul untuk melanjutkan omeprazol untuk penyakit gastroenteritis dengan dosis dari dokter. Dan yang kelima, usul untuk melanjutkan ondansetron untuk mual muntahnya dengan dosis dari dokter. Next. Untuk terapi non farmakologi, yang pertama, usul manajemen diet rendah serat untuk pengobatan diare. Yang kedua, usul untuk mengubah kebiasaan buruk seperti tidak cuci tangan dan melakukan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, usul untuk penanganan diare dengan mengoreksi kekurangan cairan atau elektrolit, dehidrasi tubuh dengan pengganti cairan elektrolit secepat mungkin atau rehidrasi. Kemudian, usul untuk mengonsumsi makanan yang bersih dan higienis. Sekian dari presentasi kami. Baik, dua pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, silakan. Tidak ada? Ya, alasan pakai azitromisin kenapa? Ayo, saya tampilkan kenapa pakai azitromisin. Ya, usul memberikan antibiotik azitromisin 500 mg oral sehari sekali selama 3 hari. Yuk, tarik dulu benang merahnya. Pertama, pasien ini dapat antibiotiknya apa? Sebelumnya coba perhatikan. Slide sebelumnya, antibiotik pertama apa? Halo, kelompok 6. Ayo, ngomong. Halo, kelompok 6. Suaranya nggak kedengeran. Diberikan azitromisin karena tadinya pasien diberikan metronidazole Pak 70 mg. Kemudian dikarenakan kurang efektif terhadap bakteri E. coli, melainkan lebih efektif terhadap bakteri Clostridium difficile, dan Entamoeba histolytica. Jadi pemberian antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya kondisi kadar hambat minimum dan memicu resistensi. Coba perhatikan. Pasien ini amubanya gimana tadi? Ada amuba nggak awalnya? Terus, coba. Tuh, tanggal 1 bulan 9 ada amuba. Ya, metronidazole, antibiotik golongan apa? Metronidazole, antibiotik golongan apa?
Halo, kelompok 6. Metronidazol antibiotik golongan apa? Imidazol, Bapak. Spesialnya untuk apa? Untuk anti Anti jamur mungkin Pak, Untuk anti jamur. ya untuk anti amuba itu ya. Ya, ini memang spesial untuk amuba. Nah, makanya pertama diberikan metronidazol dengan apa tadi itu? Coba deh satu-satu obatnya saya ingin tahu dulu. Omeprazol untuk apa? lambung, Bapak. Omeprazol untuk apa? Omeprazol. Untuk gastroenteritisnya, Pak. Dia termasuk golongan obat apa? PPI, Pak. Iya, apa itu PPI? Proton pump inhibitor. Ya, mekanismenya bagaimana? Ya, nggak pelajari sampai sana ya. Ini terlalu anu sekali nih ya. Textbook. Ya, itu jangan-jangan yang kerjakan siapa nih? AI ya. Ya, ada klorquin ya. Tronidazol. Terus antibiotik ini pakai apa lagi nih? Oke lah. Next ya, kelompok yang lain. Saya pengen kelompok yang lain. Ya, ganti ya. Ya, kelompok ini kurang maksimal. Ah, kelompok A. Ya, kelas A ya. Kelas A. Nggak usah dari teori ya. Langsung tentang kasusnya aja bahas. Saya pengen teman-teman tuh bahas obatnya langsung ya. Kenapa dipakai PPI? Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Langsung situ ya. Jelaskan mekanismenya. Kelas A mana nih yang kelas A klinis ya? Syahla Mutiara. Ya, silakan. Kelompoknya Syahla. Ya, silakan kelompok Mbak Syahla. Langsung ke kasus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebentar, Pak.
Jadi di tanggal 9 ini pasien suhu, tekanan darah, nadi, dan RR-nya itu normal. Skala nyerinya juga nyeri sedang, namun mengalami mual muntah. Diarenya itu mengalami feses cair disertai lendir dan darah. Untuk plannya diberikan antibiotik ciprofloxacin 500 miligram 2. Ya, sebentar, stop. Nah, ini ya kelompok yang sebelumnya tadi. Nah, bikin SOP-nya seperti ini ya. Kasih tabel, tanggal, ada problem medis, subjektif, objektif, ya, assessment sama planning. Ya, assessmentnya ada 4, planningnya juga ada 4. Jelas ya, singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung bisa dilihat dalam satu slide. Ya, mohon perhatian teman-teman yang lain. Ya, coba jelaskan, silakan. Lanjut, Mbak, lanjut, Mbak. Oke, jadi tadi plannya itu diberikan antibiotik ciprofloxacin 500 miligram 2 kali sehari, itu dalam waktu 3 hari untuk mengobati diarenya. Kemudian diberikan tramadolnya 2 kaplet tiap 6 jam. Kemudian diberikan domperidon 10 miligram sebelum tidur 3 kali sehari dan diberikan atapulgit 600 miligram 2 kali sehari. Tramadolnya untuk apa itu? Tramadolnya untuk apa, Mbak? Untuk nyerinya, Pak. Nyeri apa? Untuk nyeri sedangnya, karena dia kan masih nyerinya sedang gitu. Nyeri apa dia? Kok dikasih tramadol itu kenapa? Nyeri perut, Pak. Rasional dikasih tramadol. Nyeri perut. Yuk, teorinya pasien sakit perut, nyeri skala sedang, dikasih tramadol. Gimana tuh? Tramadol efek sampingnya apa? Ayo, calon-calon apoteker nih. Efek sampingnya sulit buang air besar, mual muntah, Hmm. sakit Sakit apa, guys? sakit mah atau heartburn. Pasien sakit perut. Ya, kita kasih anti nyerinya tramadol ya. Rasional enggak? Jawab, jawab. Rasional atau tidak? Halo, rasional atau enggak? Halo, rasional atau tidak? Tinggal jawab iya atau tidak. Halo, halo. Enggak, Bapak. Iya, jawab aja enggak ya. Enggak rasional ya, tramadol untuk nyeri perut. Seharusnya kasih apa? Aduh, ini enggak baca ya berarti ya. Semuanya ini enggak ada yang ngerti. Ayo, semuanya bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Seharusnya dikasih apa ini? Kalau mau ngatas nyeri. Yang bisa jawab nilainya A dari Ibu Siti Rohmana. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak ada yang bisa jawab ya. Diganti PCT, Pak. Paracetamol. Ya, oke, bolehlah masih ringan ya. Tapi yang lebih bagus apa? Pakai apa? Pakai apa? Ayo.
Pernah dengar hyosin butilamid? Halo, pernah dengar hyosin? Ayo deh, sekarang adik-adik itu udah teknologinya udah luar biasa ya. Ayo, masa udah semester berapa ini? Ini semester berapa ya? Semester 4, Pak. Semester 4 ya. Teknologi sudah biasa ya. Yang sampai nggak tahu ya, pasien sakit perut kita kasih tramadol, makin sakit perut ya. Bisa pakai apa? Hyosin butilamid ya. Di pasaran tuh apa? Buscopan, Skopma. Pernah dengar? Pernah, Bapak. Nah, ya. Nah, bisa itu sebagai anti nyeri. Nyeri pada perut utamanya ya. Ya, kram perut. Nah, itu bisa pakai hyosin butilamid. Oke lah, saya jelaskan aja ya. Oke. Awalnya pasien ini memang punya riwayat gastroenteritis. Ya, dapat omeprazol, PPI, sulfasalazin, fluconazol, ya ada chloroquine juga, ada metronidazol. Ya, kita mau pakai antibiotik apa nih? Kelompok ini bilang pakai ciprofloxacin. Berarti oral ya? Iya, Pak. Pakai oral. Ya, empiris. Ah, habis itu, oke. Paham antibiotik empiris dan definitif? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu antibiotik empiris dan antibiotik definitif? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Empiris itu di buku tata laksana diarenya mengatakan kalau tidak boleh diberikan lebih dari 3 hari, Bapak. Enggak, saya tanyakan definisi antibiotik empiris itu apa? Pemberian. Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut literatur yang pernah saya baca, jadi untuk antibiotik empiris itu sendiri bisa diberikan sebelum hasil kultur dan uji sensitivitas mikroba itu tersedia, Pak. Iya. Kalau definitif, Kalau definitif itu setelah hasil kultur uji mikroba itu diketahui dan disesuaikan dengan bakteri penyebab serta antibiotik yang lebih efektif gitu, Pak. iya. Kalau profilaksis, ya ini teorinya ya. Ayo, ayo mulai ya. Karena ini udah praktik ya. Masa teman-teman nggak tahu antibiotik ya? Antibiotik ada 3 ya cara pemberiannya. Pertama, catat ya. Antibiotik empiris ya. Antibiotik yang dapat diberikan sebelum hasil kultur bakteri penyebab infeksi itu apa ya. Kalau pada diare berarti dilihat ya kultur fesesnya, kultur darahnya ya. Nah, itu bisa diberikan secara empirik ya. Dari mana Pak? Tentunya dari pedoman atau literatur ya. Kalau ini termasuk diare akut sudah muncul tanda-tanda infeksi ya bisa diberikan antibiotik empiris. Ya, antibiotik empiris sendiri, antibiotik ada sifatnya ada time dependent, ada concentration dependent. Oke, ada juga yang mix ya. Dia sifatnya bisa time dependent, ada concentration dependent. Oke, kalau ini dapat metronidazole, ini memang untuk mengcover bakteri-bakteri yang anaerob, protozoa, amuba, ya. Fluconazole untuk mengcover fungi, infeksi jamur. Nah, oke. Ya, silakan stop share-nya. Saya aja deh yang share. Silakan di stop share-nya, saya mau share.
Oke, pada kasus ini ya, tadi teorinya sudah oke ya. Nah, diare itu dikatakan peningkatan frekuensi disertai dengan konsistensi tinja, ya. Artinya apa? Ya frekuensi berulang ya, bolak-balik ke kamar mandi ya. Kalau udah kurang dari 3 hari, masih kurang dari 3 hari itu akut. Kalau udah lebih dari 14 hari itu udah kronis. Kronisnya biasanya disebabkan karena apa, Pak? Ya, bukan lebih kepada bakteri lagi ya, tapi biasanya juga ada dari efek obat-obat sitostatika ya, pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Oke, contohnya apa Pak yang paling bikin diare? Ya, irinotekan. Nanti teman-teman pernah dengar obatnya ya. Nah, itu memang sifatnya sangat bikin diare. Ya, itu udah arah ke diare kronis. Nah, ini ya. Sifatnya apa? Disertai nausea and vomiting. Sorry, gejala ya. Lalu ada abdominal cramps. Nah, hyosin butilamid tadi untuk mengatasi abdominal cramps-nya. Ya, ini akut kronik. Saya jelaskan. Ya, faktor penyebab sehingga menjadikan diare ya, terganggunya absorpsi air dan keluarnya cairan atau elektrolit ke dinding usus. Nah, itu penyebab dari diare. Nah, ini faktor penyebab dua mekanisme, diare sekretori sama adanya invasi ya di mukos. Ya, utamanya yang paling sering diserang oleh infeksi bakteri Shigella ya, sifatnya dia menginvasi. Lalu ada Escherichia coli, E. coli ya. Nah, kalau protozoa dia ada Giardia lamblia, juga sifatnya invasi. Ya, ini tata laksana bisa dibaca. Nah, ini terapi diare, terapi farmakologi. Pertama ada antimotilitas, adsorben, antisekresi, enzim, mikroflora usus, antikolinergik, dan antibiotik. Nah, antimotilitas contohnya apa, Pak? Nah, ini ya, merupakan opiat dan turunannya, mekanismenya menunda transit intraluminal, ya, meningkatkan kapasitas perut dan memperlama kontak dan absorpsi. Ya, dia lebih pada menghambat motilitas usus. Ya, memang sehingga dia memang onsetnya cepat, efeknya cepat. Contohnya apa, Pak? Ya, yang sering muncul ada loperamid. Ya, kalau pasien-pasien yang udah diare kronis memang untuk menghentikan diarenya menggunakan loperamid, tidak bisa lagi pakai atapulgit. Lalu apa lagi? Nah, ini ada adsorben. Ya, mekanismenya dia mengabsorpsi kemungkinan senyawa penyebab diare. Ya, contohnya apa saja? Nah, ini yang di pasaran ya, kaulin, ada polikarbofil, ya, ada atapulgit. Nah, ini beberapa ekstrak yang obat herbal terstandar, ada juga yang fitofarmaka. Lalu apa lagi, Pak? Antisekretori. Ya, contohnya ada bismut subsalisilat, ada octreotid. Nah, octreotid ini juga biasanya digunakan untuk sebagai pencegahan sebelum masuk obat-obat kemoterapi tadi, contohnya irinotecan ya, bisa diberikan octreotid dulu. Lalu ada enzim, ada mikroflora usus, ada antikolinergik, atropin sulfat, ya, juga bisa diberikan untuk pencegahan diare kronis pada pasien yang menjalani kemoterapi. Ya, tentu farmakoterapi pada pasien ini ya rehidrasi, cairannya kita berikan ya, NaCl, lalu antimikroba, ya pilihan antibiotik yang tepat. Nah, sudah ada hasil kultur E. coli. E. coli termasuk bakteri Gram
Negatif atau positif? Halo, bakteri gram negatif atau positif? Bakteri gram Negatif, Pak. negatif, Pak. Negatif. Apa antibiotik yang bagus untuk yang bakteri sifatnya gram negatif? Apa? Bakteri gram negatif? Bisa pakai apa? Levofloxacin, Pak. Oke, boleh. Levofloxacin. Oke, selain itu apa lagi? Levofloxacin golongan apa? Antibiotik golongan apa? Levofloxacin, Fluoroquinolon, Pak. fluoroquinolon ya. Coba mulai membiasakan ya, hafal obat dengan golongannya ya. Dari semester 4 ini sudah mulai diketahui minimal antibiotik, anti hipertensi ya, anti nyeri. Oke. Lalu ada anti motilitas, loperamid, absorbin, kolonpotin. Oke. Nah, ini ya kegunaannya ya omeprazol, PPI ya sebagai penurun asam lambung ya. Kemungkinan sakit perutnya juga berasal dari sini. Ondansetron, antiemetik ya, mual muntah ya. Ya, domperidone juga boleh ya. Ondansetron biasanya sudah yang termasuk berat ya. Ya, sulfasalazin ini memang untuk inflamasi usus. Ya, pasien ini ada gastroenteritis tadi ya, pakai sulfasalazin. Ya, salah satu efek sampingnya bisa diare. Ya, bisa jadi karena riwayat penggunaan sulfasalazin ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, feses rutin. Oke, sensitifnya masih bisa pakai amikasin ya. Oke, ciprofloxacin eko tadi sudah saya kasih tanda ya. Kalau yang resistensi itu yang kasih tanda panah itu. Oke. Nah, masih sensitif amikasin, amoxicillin clavulanat, ampicillin sulbactam, ya, cefepime, cefotaxime. Ya, pada konsepnya teman-teman silakan nanti baca lagi ya. Kalau itu nanti tambah lagi SKS, 4 SKS ya. Ya, tentang sifat-sifat antibiotik. Ya, termasuk yang mana sensitif untuk gram negatif, untuk gram positif, yang mana time dependent, yang mana concentration dependent. Ya, mungkin nanti di farmakoterapi infeksi ya. Oke, kita bisa berikan apa ini? Nah, kembali lagi ya, untuk pemberian antibiotik di rumah sakit, dia mengikuti peta kuman. Ya, peta kuman nanti ada panduannya memang pemberian antibiotik di rumah sakit. Ya, diharapkan rumah sakit itu masih bisa memberikan antibiotik yang bagian rendah dulu deh gitu. Contohnya apa Pak? Ya bisa pakai ampicillin sulbactam dulu ya. Nah, kalau ini juga bisa udah pakai. Ya kalau ini pasien ini gram negatif kita pakai cefalosporin ya. Yaitu apa Pak? Ya cefotaxim. Ya cefalosporin generasi keberapa? Cefotaxim belum tahu. Nah, generasi ketiga ya. Ya, semakin baru generasinya, semakin efektif pada bakteri gram negatif. Ya, kombinasi dengan ampicillin sulbactam, ada metronidazole juga untuk cover amubanya tadi ya. Fluconazole untuk mengcover
antifungi, tapi hanya 4 hari. Oke, ini untuk perawatan inapnya obatnya seperti ini. Oke. Diarenya, ya, diarenya ada Atapulgit, ada zinc sulfat, ya, suplemen zinc ya pada diare. Diberikannya harus 10 hari ya. Atapulgit jika memang masih belum membaik, ya bisa segera diganti dengan loperamid. Edukasi pasien cara minumnya ya. Ya, kalau pertama nanti udah ke rumah masih diare ya. Jadi kalau udah rawat inap pasti harus diselesaikan ya. Diarenya harus dihilangkan. Ya, dosis loperamid gimana? Ya, bisa diminum 2 tablet setelah BAB ya. Berikutnya hanya 1 tablet sampai maksimal 8 tablet ya. Oke. Ya, ini merupakan yang akut diare ya. Ya, dan positif adanya infeksi. Ditandai dengan munculnya bakteri. Ya, ini tadi ya, untuk mengatasi nyeri pasien bisa diberikan hiosin. Ya, pasien juga mengalami hipokalemi, ya, ditandai dengan kaliumnya 2,8, bisa kita tambahkan kalium klorida ya, yang injeksi maupun yang lepas lambat, tablet lepas lambat. Oke. Nah, ini nama obat disertai dosis dan manifestasi efek sampingnya. Ya, kalau metronidazol ya bisa menyebabkan agitasi. Ya, tetap harus diberikan dulu sambil melihat risk and benefit bagi pasien. Ya, cefotaxim juga ya, menyebabkan kram perut, ya dilihat, ya dipantau. Iosin ya, fluconazole juga ternyata menyebabkan diare. Gimana Pak? Kalau misalnya kita berikan antibiotik malah dia menyebabkan diare. Ya lihat risk and benefit ya. Kalau memang antibiotik itu adekuat untuk pasien ya tetap diberikan ya sampai sesuai ya dengan literaturnya berapa harinya digunakan sambil terus kita pantau efek samping yang terjadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, pada intinya untuk praktikum ini teman-teman S1 Farmasi dapat ya membedakan mana itu subjektif, mana itu objektif, mana asesmen, mana planning. Ya. Kelompok yang kedua presentasi tadi cukup tepat ya, cuman belum ya nggak apa-apa ya, masih level S1 ya pakai tabel problem medis ya, baru subjektif, objektif, assessment planning. Subjektif isi data-data yang masih belum bisa terkonfirmasi secara angka ya. Contohnya apa? Omongan pasien, omongan keluarga pasien, oh saya nyeri, ya saya kemarin diare ya, itu termasuk subjektif. Riwayat pengobatan ya, saya kemarin itu pakai obat ini, ya itu termasuk subjektif. Kalau objektif, ya yang sudah terkonfirmasi secara angka, ya lebih mudahnya gitu ya. Hasil lab, tanda-tanda vital, ya skala nyeri, ya, hasil kultur bakteri ya itu termasuk objektif. Nah, asesmen ya itu menghubungkan, menemukan permasalahan terkait dengan obat. Isinya hanya DRP, drug related problem. Hubungkan antara problem medis, subjektif dan objektif yang terjadi pada pasien. Sesuai nggak obat yang diberikan kepada pasien? Ya, resep dari dokter itu termasuk juga objektif ya, data objektif. Oke, contoh seperti tadi ya, pasien kram perut kita berikan tramadol ya, tentu itu merupakan DRT ya. Atau belum diberikan sama sekali untuk kram perutnya, ya, berarti indikasi yang belum diterapi. Bisa kita rekomendasikan pemberian hiosin butilamid ya, 3 kali sehari, ya, 1 tablet misalnya gitu. Gitu ya.
Oke. So, oke. No problem. Teman-teman bisa mulai belajar melafalkan. Saya dengar tadi masih banyak yang belum pas ya melafalkan nama-nama obat yang ada. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Saya rasa cukup. Ada tambahan dari Bu Siti Rumana? Oke, baik. Terima kasih Pak Firen. Cukup banyak ya tadi yang disampaikan oleh Pak Firen untuk adik-adik supaya lebih baik lagi ke depannya dalam proses pembelajaran. Karena untuk S1 ini nantinya akan diharapkan itu terintegrasi ke apoteker ya. Jadi ini merupakan proses atau tahapan kalian menyicil ketika nanti menuju profesi apoteker supaya tidak kaget gitu ya Pak Firen ketika di lapangan. Utamanya di rumah sakit ketika melihat kasus ada obat yang tidak sesuai, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicari gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu tahapan. Jadi kalian harus menyicil memang dari sekarang. Jangan sampai kalian punya wahana, ini kan merupakan salah satu wahana kalian belajar. Nah, kalian tidak menggali jati diri kalian sendiri, tapi malah mempercayakan seutuhnya dengan teman kalian. Jadi kalian hanya mencatat apa yang teman kalian tulis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu karena nanti akan rugi di kalian sendiri, nanti akan dirasakan ketika apoteker. Karena apoteker tidak lagi per kelompok seperti S1, tapi individu gitu ya Pak Firen ya, yang akan dinilai oleh preseptor di wahana masing-masing. Tambahan Bu Siti. Tadi dari Ibu mengatakan ya bahwa memang S1 harus inline ya. Memang karena aturan sekarang Bu di lapangan itu bahwa S1 farmasi kan tidak lagi memiliki STR TTK ya. Ya, jadi memang ya saya juga melihat ya teman-teman yang S1 farmasi yang sudah sebelumnya ya punya STR TTK itu yang akhirnya sipanya akan mati sehingga tidak bisa ya melanjutkan untuk berpraktek baik itu di rumah sakit maupun apotek. Nah, itu ya. Jadi teman-teman S1 ini ya jangan nanggung-nanggung. Ya memang harus mempersiapkan diri untuk lanjut studi ke Hmm, PSPA ya Bu ya. iya Di betul. Pengalaman sendiri udah ada PSPA ya Bu? Iya sudah ada Pak. Ah Jadi, sudah ada. Kalau jadi sudah memang ada kurikulumnya akan terintegrasi gitu. betul Jadi lebih memang mudah ya. disiapkan Karena biasa. memang untuk STR-TTK hanya diberikan kepada pendidikan D3 farmasi. Iya, betul. Nah, Jadi saya nggak bisa ingin lagi ya kerja sebagai TTK ya Pak ya S1 ya. betul, betul tidak lagi bekerja sebagai TTK. Saya rasa itu dulu udah lebih ya awal kuliah profesi itu ya S1 itu. Ya kalau misalnya teman-teman lulus S1 ya kasihan ya. Ya Hmm. mudah-mudahan ya rezeki lancar ya terus Iya, belajar ya pasti bisa ya menjadi profesi apoteker. Jangan nanggung ya. Oke. Terus semangat. Cukup. ya, ya. Baik, mungkin itu saja adik-adik ya. Jadi ini pembelajaran yang kesekian ini udah hampir berakhir ya untuk praktikumnya. Jadi masih ada 2 kali praktikum lagi. Ibu harap kalian eh, mulai menggali kemampuan diri sendiri. Jangan mempercayakan itu kepada teman kelompok yang kalian notabene percayakan, oh dia pintar, saya akan percaya dengan dia. Tidak, tetapi percayakan dengan potensi diri. Karena ini proses pembelajaran, kalau tidak kalian mulai dari sekarang, nantinya kalian akan bingung sendiri bagaimana mencari literatur, bagaimana melakukan assessment, bagaimana melakukan planning gitu ya. Jadi harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kalau memang tidak bisa, ya kalian gali. Jangan sampai itu terlambat di semester akhir, bahkan nanti di apoteker tidak tahu sama sekali, begitu ya. Ya, mungkin itu saja Pak Firen. Untuk adik-adik masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mungkin kalau tidak ada bisa kita akhirin ya Pak Firen ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita tutup untuk diskusi kasus pada malam hari ini. Sampai jumpa besok di perkuliahan ya jam 7.30. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu tutup, terima kasih Pak Firen atas kesediaan waktunya dan mahasiswa semua yang bersedia di sela-sela dalam menulis laporan ya untuk praktikum besok. Ya, tetap semangat, terus berdoa dan minta restu orang tua pastinya ya.
Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Bapak banyak dan Ibu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Recording stop.